Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Eka Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. LPTK Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik kinerja dalam rangka penilaian uji kinerja. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan memaksimalkan media audio visual. Di kelas 7 dengan materi menelaah unsur-unsur dan aspek kebahasaan surat pribadi dan surat dinas di tempat kerja saya, SMP Negeri 3 Teriak, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi. 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 Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik, ya, syukur baik. Ibu minta satu orang pimpin doa dalam kegiatan ini. Silakan satu orang pimpin doa. Ya, Ibu minta silakan Fiona yang pimpin doa kita. Silakan Fiona. Ya, terima kasih Fiona yang sudah bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu minta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, karena kemarin kita sudah memperingati hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Iya, media untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, zaman sekarang sih apa? Tidak melalui surat, kita bisa menyampaikan suatu informasi lewat apa? Lewat HP. Itu media apa? Elektronik. Elektronik. Nah, kalau surat media apa? Cetak. Tertulis dan media iya. Baik. Berarti sudah tahu minggu kemarin kita sudah belajar surat. Nah, untuk pertemuan kali ini, apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Yang isinya menyangkut Kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Nah, ada lagi yang lain? Contohnya, surat pribadi itu seperti apa? Nah, surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga dengan tujuan kepentingan kedinasan. Surat dinas ditunjukkan untuk keperluan kedinasan baik pemerintah maupun swasta. Kalian dapat surat dinas? Apa itu suratnya? Surat apa? Undangan orang tua. Undangan orang tua. Itu dikeluarkan oleh sekolah. Dinas atau lembaga? Lembaga dari sekolah. Berarti masuk ke surat dinas. Nah, Ibu mau tanya, surat pribadi. Yang pernah membuat surat pribadi, seperti apa itu suratnya? Hah? Hayo, Bu, kami tidak pernah buat surat pribadi karena sekarang ada WA, Bu. Betul? Iya. Zaman dulu surat pribadi itu ngetren. Mengapa Ibu bilang ngetren? Karena zaman dulu belum ada HP. Ya. Tidak ada HP. Jadi apa? Media komunikasi yang dipakai, yaitu surat pribadi. Nah, contohnya sekarang kalian sekolahnya di lingkungan kalian sendiri, jadi tidak jauh dari orang tua. Kalau kalian sekolah misalnya nanti kuliahnya di Yogyakarta misalnya. Nah, nanti kalian tinggal di sana dan orang tua kalian tinggal di kampung. Nah, pasti kalian tulis surat kalau tidak punya HP. Ya kan? Untuk Pak, bagaimana kabarnya? Yang pasti kalau menulis surat itu untuk apa? Keperluan pribadi, yaitu minta uang pastinya. Ya kan? Tadi kita sudah membahas tentang ruang lingkup yang materi yang minggu kemarin, yaitu tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita lihat di situ. Di situ ada apa? Apa surat dinas? Apa itu? Di gambar-gambarnya. Ada amplop? Ada? Nah, yang pertama, di gambar yang pertama itu ada amplop, itu surat apa itu? Kalau yang surat dinas. Nah, kalau yang ada warna-warni amplopnya, surat pribadi. Nah, dari amplop juga kita bisa bedakan mana yang surat dinas dan surat pribadi. Belum kita buka isi aja kita sudah bisa. Oh, kalau kita menerima suatu surat, lihat dari amplopnya, ini surat dinas. Lihat amplopnya, oh ini biasa saja. Ya, kalau zaman dulu ada mengirim misalnya ini baru pacaran nih, cinta monyet, pasti pakai surat juga kirimnya karena tidak ada HP. Nah, biasa di situ ada pantunnya, ada apanya di situ, itu adalah kata sapaannya. Nah, baik, kita masuk ke materi yang sekarang. Kita lihat apa sih yang kita pelajari sekarang. Nah, dari kompetensi dasarnya atau indikator pencapaiannya, yang pertama, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas pengertiannya. Bagaimana pengertiannya, bagaimana bentuk suratnya. Nah, pada kali ini kita membahas unsur-unsur dan apa? Dan aspek kebahasaan yang terdapat di dalam surat pribadi dan surat resmi. Indikatornya apa-apa saja yang dinilai di sini. Yang pertama, Ibu minta silahkan Fiona baca. Ayo silakan. Ini nih, yang ini nih. Nah, baca.
menganalisis unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, silakan Kelvin baca. Menganalisis kaidah Kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita menganalisis. Kalian harus menganalisis ada apa saja sih yang di dalam surat dinas dan surat pribadi. Yang ketiga, silakan Jonathan. Membedakan surat pribadi dan surat dinas berdasarkan unsur dan kaidah kebahasaan. Nah, dari 3 indikator tersebut, apa yang akan kita capai? Nah, tujuan pembelajarannya, coba Ibu minta Yermi silahkan baca. Lalu kegiatan pembelajaran menggunakan model problem bahasa learning, PBL, pendekatan dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan memaksimalkan media LKPD dan audit visual. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan membedakan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, serta diharapkan peserta didik dapat membangun sikap percaya diri, bernalar, kritis, santun, dan kerjasama. Nah, dari tujuannya sudah jelas. Kalian dituntut mampu. Apa di situ? Menganalisis dan membedakan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Ya, kalian harus mampu, harus bisa dalam pertemuan kali ini kalian harus bisa membedakan dan menganalisis unsur surat. Nah, kita coba ingat kembali. Nah, ini surat. Tadi benar nggak yang disebutkan sama Jonathan jawabannya? Pengertian surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain. Tadi Jonathan sudah menjawab, sudah benar, betul kan? Nah, kita masuk ke materi yang sekarang. Perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Nah, Ibu mau tanya, apa itu perbedaannya? Ayo. Dari tujuan sudah berbeda, betul? Dari strukturnya juga, surat pribadi dan surat dinas juga ada enggak? Nah, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak punya. Ya. Tujuannya sama tidak? Beda. Kalau tujuan dari surat dinas adalah untuk keperluan kedinasan, sedangkan surat pribadi untuk keperluan pribadi. Nah, dari bahasanya jelas berbeda, ya kan? Kalau bahasa surat dinas itu menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi adalah Tidak formal. Iya, tidak formal tapi sopan. Kayak kita berbicara, misalnya sekarang Ibu berbicara komunikasi dengan kalian, ya seperti itulah surat pribadi. Dia tidak dituntut baku, tapi dia apa? Formal, ya. Dan bisa dipahami oleh sesama teman. Misalnya Jonathan nih, jangan gunakan pakai bahasa Bakati. Nanti si Margareta tidak paham. Margareta kan tidak tahu bahasa Bakati misalnya, ya kan? Kamu tulisnya pakai bahasa Bakati. Ya nanti Margareta, apa sih yang ditulis oleh Jonathan? Kan pasti tidak nyambung. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia juga, tetapi bahasa Indonesianya yang tidak formal atau tidak baku. Nah, ciri-ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Yang pertama, apa di situ? Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Nah, bersifat pribadi. Yang kedua, Bahasa surat pribadi tidak formal. tapi santun. Nah, bahasa santun itu ya seperti apa sih? Tidak menyinggung orang yang membacanya. Yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Selamat pagi, salam kangen. Kan itu. Seperti orang ngomong dengan yang ada pada saat itu, ya kan?
Padahal itu surat. Itu kalau surat pribadi. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini strukturnya. Nah, ada apa-apa saja. Sudah jelas ya, di sini ada struktur apa-apa saja. Nah, Bengkayang 20 Januari 2021 itu masuk apa? Alamat dan tanggal surat. Tuh, kalau salam kangen apa? Salam pembuka, yaitu yang biasa disebut sapaannya tadi, kata sapaan. Nah, apa kabar Mbak? Itu kata apa? Kalimat pembuka paragraf. Nah, isinya bagaimana? Berarti isinya yang bahas setelah kami ini itu masalah isi surat. Nah, sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Saya tunggu balasanmu. Misalnya itu contoh penutup surat. Sahabatmu. Itu kan kata ganti. Makanya tadi disebut dengan penggunaan kata gantinya. Yaitu sahabatmu salam. Akhir. Eka Sari, nama dan tanda tangan. Nah, kita lihat di sini. Nah, perbedaannya tadi di surat pribadi dan surat dinas sudah jelas dong. Bisa kita lihat kan? Betul? Benar? Nah, kalau di surat pribadi tadi, yang mana yang tidak ada? Yang mana? Ini kan? Ini dan ini. Betul? Ini ada. Nah, tembusan juga yang tidak ada. Nah, itu yang membedakan struktur surat, unsur surat dinas dan surat pribadi. Kita lihat, iya baik. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas silahkan ditanyakan dulu sebelum Ibu membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat. Ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Tentang unsur-unsur surat dan pengertian surat apa? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Bisa mau tanya tentang pengertian surat pribadi jadi Bu. Apa? Tentang pengertian. Iya, silakan ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan, Jeremy? Tentang pengertiannya tadi saya kurang mengerti Bu. Ya, pengertian surat pribadi tadi sudah jelas, yaitu pengertian surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk seseorang. Dia bukan dari lembaga. Ya, misalnya yang Ibu contohnya tadi, Jonathan kirim ke Margareta. Dan tidak menggunakan apa tadi? Bahasa yang baku. Cukup kamu menggunakan bahasa yang santun. Intinya mudah dimengerti oleh si penerima surat. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, Ibu minta kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Biar tidak bosan. Kita ice breaking dulu. Baik. Tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau Ibu mengatakan kita antonim ya. Antonim itu lawan kata. Tahu kan lawan kata? Kalau Ibu mengatakan depan, berarti kalian ke belakang ini. Nah, kalau Ibu katakan belakang, berarti kalian ke depan. Intinya antonim, berarti berlawanan. Jelas? Jelas. Ya baik, biar pinggangnya ada juga bergerak dan tangannya bergerak dan pikirannya juga bergerak. Depan. Nah, samping kanan, berarti ke kiri. Ayo, kurang fokus, ulang lagi. Belakang. Nah, masih ada yang salah.
Nah, udah. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Baik, Ibu akan bagikan kelompok. Ibu bagikan 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Nah, kelompok 1, Yermi, 1, 2, dan 3. Kamu ya masuk sini. Nah, kelompok Jonathan, ini kamu 1, 2, kalian bertiga saja. Nah, silakan duduk per kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit duduk per kelompok. Cari yang kelompok 1 sini. Nanti kasih jalan ya, kasihkan ke Ibu ya. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah diam berarti sudah siap. Nah, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Ayo, dibuka dulu LKPD-nya. Silakan dipahami dulu. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Kalau yang sudah paham, silakan langsung dikerjakan. Ya? Ada yang kurang paham? Apa? Apa? Iya. Ini kamu mengisi mana sih struktur surat pribadi dan mana struktur surat dinas. Nah, yang kedua, tabel yang kedua itu berarti unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Setelah itu ada apa? Ciri kebahasaan surat pribadi. Ada enggak ciri kebahasaan yang di sini? Gunakan ada apa-apa saja. Ciri surat dinasnya itu gunakan apa-apa saja. Ini contoh suratnya yang kalian cari ya. Di sini ada contoh surat pribadi dan surat dinas. Sudah paham Jonathan? Nah, silahkan kerjakan. Ada yang mau ditanyakan ya Remi? Kelompok 1? Tidak. Ya, silahkan kerjakan ya. Ya, ini kelompoknya ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham? Sudah. Jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis dulu. Nanti kelupaan walut, Ibu tidak tahu nama kelompoknya siapa-siapa saja. Baik, sudah? Ya, waktu untuk mengerjakannya sudah selesai. Ibu minta ada yang sudah siap untuk presentasi di depan? Ayo, kelompok mana dulu yang sudah siap? Kalau tidak, Ibu yang tunjuk ya dari kelompoknya. Ada yang sudah siap? Fiona nih yang sudah siap. Silakan Fiona ke depan. Kelompok Fiona ke depan semuanya. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Yuk, ke depan. Nanti siap-siap untuk kelompoknya Yermi dulu. Nanti setelah Yermi baru Margareta, setelah Margareta baru kelompoknya Jonathan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Unsur-unsur surat pribadi yang pertama, titik mangsa atau tempat dan tanggal dibuatnya surat. Yang kedua, alamat tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, penutup surat. Yang kedelapan, salam akhir. Yang kesembilan, nama dan tanda tangan pengirim. Unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, kepala surat, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Dan yang kedelapan, nama dan tanda tangan surat. Ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, akrab. Yang kedua, sesuai tata etika. Yang ketiga, sopan santun. Ciri kebahasaan surat dinas. Yang pertama, formal. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, jelas. Dan yang keempat, kata baku. Ada yang mau ditanyakan?
Untuk dari kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Ada yang kurang jelas dari kelompok 1? Tidak ada? Benar? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Ya, Ibu persilakan untuk kelompoknya Yermi, kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil isian kami. Dan saya ingin mempresentasikan isi-isian dari LKPD kami. Unsur-unsur surat pribadi, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutus, identitas pengirim, identitas pembuatan dan tanggal surat. Unsur-unsur surat dinas, kepala surat, tanggal surat, identitas surat, salam surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim dengan tembusan inisial perihal surat. Ciri kebahasaan surat pribadi, gaya penulisan lebih bebas dan kata sapaan yang baik. Ciri kebahasaan surat dinas, bahasa bersifat formal menggunakan peribahasaan baku, bahasa yang bersifat konjungsi. Baik, dari kelompok yang lain ada yang memberikan satu tanggapan dari kelompok yang sudah tampil? Ada? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu persilakan dari kelompok yang sudah tampil, kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompoknya Yermi ke tempatnya. Ya, dipersilakan kelompok berikutnya untuk menampilkan hasil kerjanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, struktur surat pribadi. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Yang keenam, pengirim surat. Struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, perihal. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang ke-8, pembuka paragraf. Yang ke-9, isi surat. Yang ke-10, paragraf penutup. Yang ke-11, salam penutup. Yang ke-12, pengirim surat. Yang ke-13, tembusan. Ciri kebahasaan surat pribadi. Surat pribadi berisi kepentingan pribadi sehingga sifatnya tidak resmi. Bahasanya pun lebih santai dan tidak menggunakan bahasa baku. Ciri kebahasaan surat dinas. Surat dinas berisi kepentingan kedinasan sehingga bersifat resmi dan menggunakan bahasa baku. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Margareta. Ada yang memberikan satu tambahan? Ada? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas silakan kelompoknya Margareta duduk kembali dan kelompok Jonathan silakan tampil. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, kemudian tujuan surat, salam pembuka atau sapaan, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan pengirim dan nama pengirim. Unsur-unsur surat dinas. Yang pertama kop surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat nomor surat, yang kelima perihal dan lampiran. Kemudian menggunakan kata konjungsi dan bahasanya bersifat non-formal. Ciri kebahasaan surat dinas menggunakan bahasa efektif yang singkat dan jelas, menggunakan bahasa baku. Kemudian bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Bahasanya pun bersifat formal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang mau memberikan satu sanggahan atau tanggapan kepada kelompoknya Jonathan? Tidak ada. Ya baik, dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil hari ini. Ya baik. Setelah keempat kelompok tampil tadi, ada yang kalian ingin tanyakan atau belum jelas kepada kelompok yang sudah tampil? Ayo, silakan memberikan suatu penyimpulan. Apa sih yang sudah kalian dapatkan dari kelompok yang sudah kalian kerjakan? Ayo, ada yang mau memberikan suatu kesimpulan? Dari yang kamu sudah kerjakan tadi dan kamu presentasi, ada yang mau memberikan suatu penyimpulan? Apa yang kamu simpulkan tadi, yang kamu dapatkan? Ayo, silakan. Ayo, apa Yermi? Yermi sepertinya mau berbicara tapi takut. Apa sih yang kamu sampaikan tadi di depan? Nenek, apa sih yang kamu cari ketika kamu sudah mendapatkan pada saat diskusi, kamu presentasi lagi di depan? Ada lagi? Ayo, Margareta, penyimpulannya seperti apa? Apa yang kamu tampilkan tadi? Apa-apa saja sih yang kamu baca tadi? Tentang apa? Tentang struktur, unsur-unsur, dan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, ada apa-apa saja Ibu mau dengar lagi? Ibu mau dengar yang aspek kebahasaan suratnya yang Ibu mau dengar. Apa itu aspek-aspeknya? Ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinasnya, apa yang ada di situ? Surat pribadi berisi kepentingan pribadi sehingga sifatnya tidak resmi, bahasanya pun lebih santai dan tidak menggunakan bahasa baku. Sedangkan ciri kebahasaan surat dinas berisi kepentingan kedinasan sehingga bersifat resmi dan menggunakan bahasa baku. Ya, itu penyimpulan dari kelompok 3. Ya, terima kasih Margareta. Ya baik, dari keempat kelompok tadi yang Ibu lihat yang sudah lengkap pembahasannya, yaitu kelompok 2 Jonathan. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Jonathan. Dan yang kedua itu kelompoknya Margareta. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga kelompoknya Yermi, dan yang keempat kelompoknya Fiona. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok sudah berani tampil. Terima kasih ya. Ya baik. Ibu mau tanya, apa sih yang kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Silahkan Jonathan, bisa simpulkan apa-apa saja yang kamu dapatkan pada saat pertemuan hari ini. Apa saja? Silahkan Jonathan. Ayo, penyimpulannya apa sih yang dibahas? Dari pertama, jenis surat dan struktur surat, apalagi ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Iya, jadi penyimpulannya pada hari ini kita sudah mengetahui apa sih unsur surat dinas dan surat pribadi. Kalian juga sudah bisa membedakan mana struktur surat pribadi dan mana struktur surat dinas. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, kalau tidak ada, berarti tidak ada untuk pertanyaannya, tidak ada? Tidak ada. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu nyatakan kalian sudah mampu menganalisis dan membedakan unsur dan aspek kebahasaan surat pribadi dan surat dinas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Berarti tercapailah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan sampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat surat dinas dan surat pribadi. Kita akan menyusun bagaimana sih kalian yang sudah tahu nih unsur-unsur surat pribadi seperti apa, unsur-unsur surat dinas seperti apa. Berarti kalian dituntut harus bisa membuat surat pribadi dan surat dinas sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan yang sudah kalian analisis tadi di contoh surat yang sudah Ibu sediakan tadi. Paham?
Nah, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan berikutnya? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Kelompoknya ya? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, berarti kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Berarti pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, silakan satu orang yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu tidak mau dulu Fiona, Ibu mau yang laki-laki lagi, ya. Ya, Ibu maunya Jonathan, silakan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Jonathan berdiri. Iya, terima kasih Jonathan, dipersilakan duduk kembali. Iya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, Ibu sampaikan sampai di sini. Dan dipersilakan untuk Irmi untuk Siap. Beri hormat. ya sama-sama. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa belajar di rumah, ya. Ya, silakan. Silakan pulang.